Umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan, dia Award of Indonesian Culture tanggal bulan April ini di Universitas Indonesia. Jadi tadi saya menerima undangannya, dikirim oleh asistennya Umbu, dia akan dapat hadiah di Jakarta, tapi saya jamin tidak akan datang dia. Ora mungkin Umbu teko, ora mungkin Umbu gelem di subya-subya, ora mungkin Umbu gelem di kayak penghargaan. Umbu itu zuhud, pol. Zuhud itu apa? Dia tidak kepencrut karo dunya, dia raja besar. Dia tinggalkan kerajaannya, tetap jalan, tapi dia tidak mau jadi raja, dia jadi gelandangan di Jogja dan di Bali. Dia tidak bisa naik sepeda, melaku nang dindi jelong ngono. Kayak nganti saiki umur 75 isih melaku. Dia kaya tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja tidak mau jadi raja. Apa meneh? Karyanya Umbu. Ada dua info ke Anda. Pada suatu hari puisi-puisinya Umbu gini, kalau sastra itu puncak prestasinya adalah kalau puisi dan karya sastra Anda dimuat di majalah Horizon atau majalah sastra. Jadi nek kue penyair puisimu dimuat Horizon, kue kaya lunga kaji rasanya. Terus puncak prestasi. Nah, Umbu ini puisinya akan dimuat seluruhnya memenuhi majalah Horizon. Jadi Horizon khusus puisi-puisinya Umbu. Ampuh aku itu kan cita-cita semua penyair toh. Bisa dimuat full lagi, mungkin 40 puisi, 60 puisi full. Tahu yang dilakukan Umbu, karena dia tidak bisa menolak, ya dikasihlah puisi itu. Ya, akhirnya redakturnya pulang ke Jakarta, terus Umbu menyelidiki kapan terbitnya, kapan cetaknya. Umbu diam-diam naik kereta ke Jakarta, jam 12 malam dia datang ke kantor percetakan itu dan nyogok penjaganya, terus dia masuk, puisi-puisi yang akan dimuat itu dicuri sama dia. Sehingga Horizon bingung, di puisinya Umbu hilang. Jadi dia tidak mau puisinya dimuat. Jadi Anda cari kemanapun tidak ada puisinya. Oh, dia orang belum dimuat. Jadi dia tidak urusan karya dan eksistensi. Kalau Anda mau pelajari Umbu, pelajarilah hidupnya. Dia orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak kepencrut sama dunia. Dia hanya kepencrut kepada ciptaan Allah, indahnya manusia. Kalau ada manusia berbakat, dia kagum kepada Allah. Guru saya, karena dia tidak pernah mengajari saya, jadi saya nggak mengajarin Anda juga. Saya jadi penulis karena Umbu malas. Jadi setiap kali ada apa-apa, kamu yang nulis, kamu yang nulis. Aku dikon nulis terus, suwe-suwe pinter nulis aku. Dan dia tidak pernah ngajari saya satu kalimat pun, tidak pernah. Dia hanya menyorong saya, memberi atmosfer saya supaya maksimal saya punya potensi. Jadi guru yang baik itu bukan mulang, guru yang baik adalah menemani potensi manusia untuk berkembang subur. Itu namanya guru. Maka saya akui dia sebagai guru. Terakhir, waduh ndak ditake lucu-lucu, kagum-kagum kok. Kae ku wong edan. Tak critani siji ra apa ya. Dia cinta kepada seorang pelukis dari Asri waktu itu. Tapi dia punya prinsip, kalau cinta ini yang sejati dari Allah ini aku terapkan sampai aku bertemu dengan dia, batal cintanya. Cinta bukan fisik, bukan materi, maka aku tidak boleh ketemu dia. Piye kuwi? Dadi nek malam minggu aku sing diutus dikongkon apel nang bocah iku. Aku sing marani ngobrol tok, engko nanti aku jam 10 malam jalan ke Malioboro, dia nunggu jam 11 malam, terus nanti duduk sama saya berdua, terus dia tanya-tanya, kakinya gede apa kecil? O apa X? Giginya gengsulnya kanan apa kiri? Ya, dia membayang-bayangkan kok, tapi dia tidak pernah mau bersemu dengan dia. Akhirnya wanita itu menjadi istri salah seorang bupati di Bali, di mana Umbu juga hidup di Bali, dan Umbu senang sekali. Jadi Umbu itu betul-betul tidak duniawi sama sekali. Tidak ada orang yang semiskin dia, seikhlas dia. Kowe orang ngerti leadus nindi, kowe orang ngerti duitnya piro. Dia kalau nyimpen duit itu di dalam tanah, dikerowaki kaya terus didelep plastik, diwel-wel, ditutupi meneh. Kuwi banknya dia itu di situ. Pokoknya wong edan ya. Dan dia tidak tertarik sama dunia, dia tidak tertarik, dia tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Dan saya belum pernah menjumpai seorang sufi sampai segitu totalnya. Maka kalau ingin tahu Umbu, jangan pelajari karyanya, tapi carilah bahan mengenai hidupnya. Kalau saya ngomong jalan sunyi, itu inspirasi dari dia. Contohnya ini mas, wanita ini
asli Malang, Jalan Diponegoro nomor 3. Suatu malam saya didatangi Umbu di tempat kos saya. Oh iya Mas, keluar kita. Oke. Oh, harap tahu ya, sama Umbu itu enggak pernah ngomong. Jadi melaku ini orang ngomong, meneng wae. Jadi tiap malam di Malioboro saya itu Mas, itu kantornya di seberang Hotel Garuda. Jadi sebelah barat jalan itu. Aku rono jam 7, engko lungguh, nunggu nek jam 2 bengi jalan kita ngono tok. Melaku rombongan iki, tuk tekan kantor pos. Alun-alun mubeng, Yudonegaran, ngalor, terus ngetan Permata, ngalor meneh tekan Rahayu saiki Galeria, terus ngulon Tugu ngidul meneh Malioboro. Kuwi pirang kilo? Kuwi ben bengi aku. Dan orang ngomong. Ben bengi Mas, 5 tahun aku. Orang ngomong babar pisan. Itu pelajarannya itu. Tahan nggak kamu dengan kesepian? Orang sekarang tidak tahan kesepian. Orang sekarang tidak tahan ketidakpunyaan. Dia sepi, dia tidak punya. Itu luar biasa dia. Aku dijak metu, keluar kita, ya. Terus dijak nyabrang keraton, gamelan, Gondomanan. Terus ada warungnya Toro di situ. Terus Umbu lungguh, warungnya Toro ya. Lungguh, pesen kopi, aku pesen teh. Dia ngerokok, aku ora. Tak lirak ora tau ngekek rokok. Dadi nek njupuk rokok pengen iki set siji ngono kae. Tapi jangan pernah menilai Umbu melalui tata nilai budaya, karena dia bukan manusia budaya, dia manusia rohani betul-betul. Terus jam 11 Mas, tekan warung, meneng. Jam 12 meneng. Jam 1 meneng, jam 2 orang ngomong blas. Jam 3, jam 4 lagi ngomong sak kalimat, keluar lihat bis. Bis apa Mas? Ya bis lah. Maksudnya iki nek jam 4 isuk ki ono bis ke Malang. Ceweknya kan orang Malang. Jadi dia membayangkan wanita ini dari Malang naik bus malam namanya Agung Anugerah sampai di Jogja jam 4 pagi. Posnya di THR waktu itu terminalnya. Jadi Umbu berkhayal bahwa malam hari ini dia dari Malang naik bis, nanti disongsong di THR. Maka saya jam 11 sudah diajak ke situ sampai jam 4. Begitu jam 4 di lihat itu bisnya udah datang belum. Aku metu bisa lewat set melbu THR wes menurut. Terus Mas udah lewat, ya udah pulang kita. Menurut Dek rawani metu Mas. Aku sendiri ndelok bis wis teko urung. Aku ya ora ngerti bocah kuwi numpak bis ya ora ngerti aku. Wis pokoknya ada rasa bahwa ini kekasihku dari Malang ke Jogja. Wes cukup. Terus suatu hari cariin tiket ke Malang. Wah, gila mau ngelamar nih saya bilang. Udahlah cari tiket, gitu kan. Tak tukokke tiket bis Agung Anugerah. Tak terkenang Jalan Mangkubumi posnya, tak ewangi mlebu nang bis. Saya ingat itu kursi ketiga sebelah kanan. Tak terke ngobrol sidik, bisnya berangkat, wes Umbu jam 9 malam dari Jogja sampai Malang. Kalau Anda ke Malang itu nanti ada Singosari, terus ada Jalan Cemara, terus ada Tugu. Tugu kalau terus ke alun-alun, kalau ke kanan ke Unbra atau ke Ikip. Nah sebelum Tugu itu ada jalan ke kiri, itu daerah perkampungan pahlawan, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Diponegoro, semua di situ. Nah rumahnya si cewek ini Jalan Diponegoro nomor 3. Umbu turun di depan gang itu, masuk jalan kaki, belok ke Jalan Diponegoro. Begitu mau sampai ke rumahnya si cewek ini, dia nggak berani noleh. Melaku, cuk lewat kuburan, cuk. Yang penting dia lewat. Dan orang jelas kui ceweknya ono ning kono ora. Pokoknya lewat, wes. Dan dia tidak noleh, nggak berani. Bagi dia itu sakral. Kalau aku sampai melihat rumahnya batal. Wes. Metu ujung Jalan Diponegoro belok kiri ke jalan raya tadi. Terus dia nyegat bis Baliyojo. Piye kuwi? Piye kuwi? Numpak bis angel-angel kalau tiga tekan kono yang melaku nyegat bis nang Yojo. Piye kuwi? Kono menungso kaya ngono kuwi piye? Wis ora mungkin kowe iso memahami dhek. Makanya jangan cari karyanya, pahamilah hidupnya. Saya punya beribu cerita yang dahsyat mengenai dia. Jadi kowe ora paham wong kaya ngono. Maka bagi saya enggak ada dalam sejarah manusia seperti dia, enggak ada. Ono wong kok le tahan men nek ora bernafsu, tahan tidak mau dunia, tahan berpuasa. Dan dia mempuasai saya setiap tanggal 27.
ternyata berpuluh-puluh tahun dia masani aku dhewe ora tau poso. Pas ulang tahunku dia masani aku. Kagum aku Yohan, edan iki masani aku. Gitu loh. Dan sekarang dia menyuruh orang Bali bikin makyah. Iki ra cetha agamane. Gawe makyah, tapi bener omongannya tentang makyah itu. Jadi ada kelompok makyah di Bali gitu ya, Dik ya. Jangan pelajari karyanya, enggak ada. Kalau dia ngomong berkarya nggak akan dia keluarkan. Dulu di pelopor Jogja ada iklan, tunggu tanggal mainnya. Melodia, buku judul Melodia. Nomor 2, sunyi bekerjalah kau. Diiklankan tiap minggu nggak tahu terbit. Suatu hari aku mendapat telegram dari dia. Awas, Umbu Landu Paranggi masuk Jogja tanggal sekian, jam sekian. Wes, kuwi telegrame tak cetakke, tak muat KR, tak umumke Umbu akan datang kita kumpul tanggal sekian. Begitu di muat di KR aku lagi sadar, ya ora mungkin lah Umbu teko. Ora mungkin teko. Wong saya datang ke sana 30 tahun enggak ketemu Mas. Supaya bisa ketemu dia itu kita jebak. Ada teman namanya Hartanto, pelukis, Cak kita jebak aja Umbu. Umbu tak undang makan malam jam 7, Cak Nun sama Mbak Via jam 6 sudah di sini. Sembunyi dulu di kamar, kalau Umbu datang baru keluar. Gue iso mbayangke Mas wong 30 tahun ra ketemu. Misalnya gue koncoku 30 tahun piye nek ketemu piye? Apa kabar? Nek wong Solo, "Cok, yo apa kabarmu, Cok?" Kan gitu kan. Jek urip kan ya. Nek Surabaya. Kan ada dramatika, ada keterharuan, ada kerinduan, kan begitu manusia. Umbui aku neng jam 6 ning kono karo Mbak Via, jam 7 Umbu datang, kaget on aku ya ora. Wes lungguh. Wes. Dan orang ngomong sampai bengi. Guru besar tuh. Membuat saya merenung terus iki piye to jane wong iki. Membuat saya menjadi mengembara kemana-mana pun saja. Gitu loh Dek ya. Dia namanya, gue rasa ketemu dia mbangane gue frustrasi. Aja meneh kowe anake dhewe ketemu dia iki ya ora omong. Ora omong meneng wae. Piye gue. Jadi itu orang menurut saya cakrawala. Jangan menilai dia dengan nilai budaya. Gue frustrasi. Gue wis ketemu aku Mas, terus aku nang Bali karo Caca Mak Yarono. Aku ngerti Umbu di rumahnya salah seorang anak maknya itu Umbu dikasih kamar di situ. Aku ngerti Umbu ono. Aku di ruang tamu 3 jam Mas ora ditemoni kok aku. Aku bali nang Yojo ora ditemoni karo Umbu. Apakah jahat? Ora. Karena dia memberi kode kepada saya, omongan saya juga kode kepada dia. Kita bicara secara frekuensi dan batin. Tenanan kuwi Mas. Dan aku ora nesu ora ditemoni. Sebab kowe aja ngarani Umbu ki njur metu. Kapan datang? Pakai apa tadi? Nggak mungkin ngomong ngono kuwi wong 30 tahun tak ketemu. Ngono tok. Apa ora istimewa kaya ngono kuwi, Dik? Jadi itu jawaban saya, mohon maaf kalau berkepanjangan supaya karena saya juga kaget Umbu begitu terkenalnya di dunia makyah. Dan memang benar-benar menurut saya dia seorang zahid yang luar biasa. Banyak sufi-sufi yang zahid tapi tidak lengkap. Umbu itu lengkap, artinya seluruhnya, semua yang bersifat keduniaan dia buang. Bahkan tidak kesepian. Meneng ijen berhari-hari. Gue nek wis mangan iki jam 09.00 esuk. Sarapan tok, sesuk lagi mangan meneh. Nah suatu hari dia tangi kawanen, lewat jam 9 ora mangan. Nuntani sesuk keturun meneh ora mangan 6 dino, kolaps. Ya kudune kan nek wong biasa ya telat sithik ya ora apa-apa to mangan. Iki ora, nek wis lewat jam 9 ora mangan. Itu orangnya kayak gitu disiplinnya. Ke Jogja, diajak oleh temannya ke Jogja. Sorry aku enggak bisa ke Jogja. Oke kalau ke Jogja tapi jangan sampai kakiku menginjak tanah Jogja. Karena aku sangat cinta kepada Jogja. Kalau sampai kakiku menginjak tanah Jogja, aku tidak akan bisa pergi dari Jogja. Aku terikat cintaku dan hatiku kepada Jogja. Maka jangan sampai aku menginjak ke Jogja. Ngono, Dek. Teko tenan rene, Dek. Metu bandara, dia mintanya VIP. Jadi pakai mobil, turun dari pesawat langsung mobil, mobilnya transfer ke mobil yang jemput. Jadi dia orang injak lemah. Mobil yang jemput ke hotel langsung ke lantai hotel, orang yang lemah. Mlebu kamar, orang mudun-mudun. Gue nek mangan, arep nang warung, ya ora apa-apa, ke lantai hotel, mlebu mobil, gue tekan warung, panganannya semua mlebu mobil. Dia orang injak tanah Jogja sama sekali. Oh, ono wong nganti kaya ngono kuwi.
Jadi kalau lihat saya di YouTube itu, nek kowe ndelok YouTube kan ya wis biasa nganggo sarung ora apa-apa tok, umbu ora. Kalau dia mau nyuruh anak-anak, coba aku nggak ngerti YouTube apa, tapi setelin CM. Nah dia adus sih, resik, terus nganggo minyak wangi, terus nganggo kambi, jaket, nganggo sal, nganggo topi, kaya arep teko nang konser gede. Padahal ngarep nonton YouTube handphone kuwi. Terus dia lungguh, oke di setel. Terus dia wis pakaian lengkap. Karena bagi dia gedung tidak penting, yang penting hatiku kepada M, kan begitu. M itu saya, gitu loh Dek. Jadi dia tidak terikat kepada masjid, tidak terikat kepada dunia, yang penting hatimu sungguh-sungguh di dalam cinta. Ngono lho Rek, jelas ya.